orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan haus. Artinya apa dari hadis ini? Artinya puasanya bisa batal dan bahkan bisa tidak mendapatkan pahala sama sekali. Ya. Betapa sayangnya kita sudah berlapar-lapar melek malu, itu kan, menahan dari segala keinginan kita yang biasa dilakukan sebelum Ramadan, makan, minum, ngumpul dengan istri, tiba-tiba tidak ada gunanya. Betapa sedihnya, betapa ruginya. Nah, hal-hal semacam ini perlu diketahui bagi kita. Apa sih yang bisa menyebabkan hal-hal puasa itu menjadi rusak, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena selama ini biasanya orang itu hanya mengetahui tentang fadilah-fadilahnya yang luar biasa, betul? Bahwa fadilahnya puasa itu sungguh tak terhingga. Bahkan di dalam Al-Quran ya dijelaskan, dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa puasa itu apa disebut as-shaum rubu'ul iman, disebut seperempat daripada iman. Berarti berapa? Seperempatnya apa? Seperempatnya apa? Tauhid. Berarti seperempatnya tauhid, seperempatnya iman, seperempatnya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Nah, bahkan dikatakan ya, kenapa disebut seperempat iman? Nah, berdasarkan sabda Nabi, as-shaum nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Jadi ada dua hadis Nabi, puasa itu separuh iman dan juga separuh kesabaran. Sehingga orang yang bisa memasuki separuh iman dan separuh kesabaran ini sudah mencapai satu makom kedudukan kehambaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum nanti ditambah dengan sholat dan lain semacamnya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan begini, kullu hasanatin bi asyrati amsalihah. Setiap amal baik itu dibalas 10 kali lipat. Setiap 10 kali lipat dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jadi ada lingkungan semua amal kebaikan kita, dan sholat, ya, zakat dan lain semacamnya. Cuman apa yang tidak ada hitungannya? Illasiyah, kecuali puasa. Puasa ini fa innahu li wa ana ajri bih. Sungguhnya puasa itu adalah khusus dalam apa? Dalam pemilihanku. Jadi malaikat nggak boleh begitu, nggak boleh bercampur. Udah khusus orang puasa aku yang ngurus nanti. Malaikat nggak perlu nyatet. Wa ana ajri bih, dan saya akan membalas khusus pahala orang puasa. Sehingga ditarik dari hadis ini. Kemudian puasa itu adalah mempunyai pahala yang tidak ada nilainya sama sekali. Ini dari segi fadilah. Sebelum kita ngomong masalah kerusakannya. Sehingga Allah mengkaitkan dengan balasan amal biwari hisab, yaitu dengan kata sabar. Misalnya dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan begini, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ya. Tadi disebutkan bahwa orang berpuasa itu memasuki nisfus sabri, separuh daripada apa? Separuh agama. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Sudah masuk saudara bahwa Allah membalas orang yang sabar ini apa? Pahalanya tanpa hisab, tanpa kalkulator. Jadi nanti Allah sendirian yang akan itu. Nah,
itu terkait dari fadilah-fadilahnya. Kalau fadilah yang lain ini banyak sekali dijelaskan. Misalnya dalam kitab Al-Bunyah dijelaskan bahwa rahasia keistimewaan Ramadan itu ada pada huruf Ramadan. Yang pertama apa? Rohnya itu adalah bermakna rahmatullah, atau ada yang memaknai ridwanullah, mengandung makna ridhonya Allah. Apa artinya? Jadi setiap orang yang berpuasa oleh Allah dijamin. Syaratnya berpuasa. Kalau nggak puasa kan dijamin nggak dapat rohnya Ramadan. Rohnya apa? Ridwanullah, ridhonya Allah. Rohnya masih maknanya rahmatullah, mendapat rahmatnya Allah. Jadi kalau orang sudah dikucurkan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, insya Allah apapun yang kita inginkan ini tentu berada dalam pengawasan dan ridhonya. Artinya kalau ada keinginan kita yang buruk, tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau kita ada keinginan yang membuat kita celaka, itu direm oleh Allah. Nah, itu pengertian ridhonya Allah. Bukan berarti ridhonya Allah itu orang yang selalu mendapat setiap keinginannya, bukan. Belum tentu. Nanti setiap dia berdoa terkabul, setiap punya pengen mobil terkabul, pengen apa terkabul, sudah belum tentu itu ridho Allah. Jadi ridho Allah itu terkait dengan sesuatu amal perbuatan yang kita lakukan, dan amal itu tidak menimbulkan atau mengundang murkanya Allah. Itu rohnya Ramadan. Yang kedua, jadi apa tadi? Rohnya mengandung apa? Rahmatullah dan ridwan. Kalau rahmat ini banyak ya. Semua yang ada dalam kehidupan kita adalah rahmat Allah. Kalau kita ini tidak dapat rahmatnya Allah, dan mati kita udah nggak bakalan hidup ini adalah rahmat Allah. Termasuk kematian itu nanti rahmat Allah. Jadi jangan dibilang orang mati itu nggak dapat rahmat Allah. Makanya suka dipanggil kan telah berpulang ke rahmat Allah. Walaupun belum tentu setiap orang mati itu dapat rahmatnya Allah. Maksudnya itu kembali kepada rahmatnya Allah itu dalam perhitungan Allah nanti. Gitu. Kalau yang baik ya dapat baik, yang dapat yang buruk. Oke. Yang kedua, rahasia daripada Ramadan pada minnya. Apa minnya itu? Minnya itu adalah bermakna maghfirah. Apa? Maghfirah, ampunan Allah. Sungguh luar biasa, dapat mim. Apa mimnya? Maghfirah, ampunan Allah. Ini banyak dinadiri dalam hadis. Mansoma Ramadan wa qama lailatahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan tarawih di malam hari, dia nggak harus diam. Itu maksudnya bukan hanya sholat. Yang dimaksud sholat tahajud itu bukan hanya sholat. Fatahajat binafilatan lah. Yang disebut fatahajat, perintah tahajud di waktu malam bukan hanya sholat, bukan sholat tahajud, tapi nafilah. Apa kata nafilah di situ? Dia ngaji, pikiran, baca Al-Quran, pokoknya berbentuk kebaikan, sunnah-sunnah. Itu namanya nafilah. Gitu. Jadi apa? Barang siapa yang puasa dan mengerjakan ibadah di waktu malam, Mufirat, maka dan dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dihapus dosa apa saja? Semua dosa, kecuali satu yang tidak. Masalah utang-utang. Nah, kalau utang-utang supaya dulu, jangan utang-utang rumah nggak mau bayar utang. Udah dihapus oleh Allah gara-gara mungkinnya Ramadan dan ini omset. Gitu. Jadi tetap harus bayar. Nah, jadi minnya bermakna maghfirah, ampunan Allah. Ya, dosa apa? Makanya kesempatan Ramadan. Yang kedua adalah bermakna minnya itu
mahabbatullah. Apa mahabbatullah? Cintanya Allah. Jadi dapat mahabbahnya, mimnya dengan mahabbah itu. Selain mana firman ya. Mahabbah itu cinta Allah. Artinya apa? Ketika orang itu dicintai oleh Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ridhonya, menuju jannah, menuju keselamatan dirinya di dunia sampai di akhirat. Itu mimnya Ramadan. Makanya rahasianya gitu. Abdotnya yang ketiga itu abdotnya apa? Doa Allah. Maknanya abdotnya itu doa Allah. Apa doa Allah? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya ada dua. Yang pertama jaminannya adalah hukum minanna, pembebasan dari siksa api neraka. Ini pun benteng. Hukum minanna, pembebasan dari neraka. Terus yang kedua dan adalah tiket menuju jannahnya. Kalau sudah bebas dari siksa neraka, tentu dia akan apa? Akan dimasukkan, akan dikasih tiket menuju surganya. Nah, surganya yang dijanjikan oleh Allah sesuai hadis Nabi adalah apa? Yang dimaksud dengan surga Ar-Rayyan. Apa? Surga Ar-Rayyan. Nah, surga Ar-Rayyan ini namanya pintu surga, namanya Ar-Rayyan, yang mana itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berkuasa. Nah, orang yang berkuasa. Yang lain nggak boleh. Yang lain nggak boleh. Orang berkuasa. Itu makna daripada zotnya. Terus yang keempat, huruf yang keempat dari Ramadan yaitu sudah itu apa? Huruf alif. Apa alif itu? Alif itu bermakna ulfatullah. Apa ulfatullah? Kelembutan dan kasih sayang dari Allah. Jadi kalau orang dapat alifnya Ramadan, nanti setelah Ramadan itu hatinya jadi lembut. Yang biasa kasar, ngamuan, nanti gak ngamuan lagi. Yang biasa menerbangkan diri terbang, nanti diri gak terbang lagi. Gitu. Yang suka ngomel-ngomel, marah-marah, nanti enggak lagi. Karena hatinya sudah dikasih apa? Alifnya Ramadan. Ulfah. Namanya ulfatullah. Gitu, kasih kelembutan. Termasuk dia nanti punya sikap belas kasih. Kalau orang sudah punya alifnya Ramadan itu dia punya sifat belas kasih, termasuk belas kasih kepada dirinya. Ya, tahu kapasitas dirinya, enggak membahayakan dirinya, enggak menjerumuskan dirinya. Belas kasih kepada keluarganya, anak-anaknya, kepada semua lingkungan, kepada tetangga, bahkan kepada binatang, terhadap tumbuhan. Itu masuk di sini. Belas kasih. Tidak tebang pohon sembarangan, tidak membunuh binatang sembarangan, kecuali yang hak. Bahkan ada praktek yang dibolehkan oleh Nabi yang dianggap sedekah itu adalah salah satunya sedekah terhadap setiap binatang yang mempunyai lambung basah. Kalau kita bersedekah, ngasih makan, ngasih minum kepadanya, itu dianggap suatu amal kebaikan. Dianggap sedekah. Makanya yang sering kita lihat ya, kalau jalan di tempat ramai ada orang bawa makanan kucing. Setiap ada kasih makan kucing ini. Itu bukan ada kucing meong-meong, bukan dilempar pakai bakian atau sandal, itu nggak punya umpan, nggak punya belas kasih. Ada yang begitu ibu, kalau ada kucing cuma dilemparin, ada yang dikurung tidak? Oh, siap-siap masuk neraka. Ada ancaman itu, kan? Ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Ada wanita pelacur masuk surga
gara-gara anjing yang nggak mau susu. Masya Allah, itulah bentuk rahmatnya Allah. Gitu. Makanya kita semuanya kita harapkan setelah Ramadan nanti dapat alifnya. Oh. Oke, yang terakhir yaitu huruf apa? Non. Apa non? Nonnya Ramadan itu makna nurullah. Apa nurullah? Cahaya Allah. Jadi nanti, makanya nonnya menarik kenapa pada huruf terakhir. Artinya gini, orang yang mampu menyelesaikan Ramadan, kalau puasa itu benar, puasa zahir dan batin, ya zahirnya mampu mencegah syahwat, batinnya juga sama, maka dia akan mendapatkan nurnya cahaya Ramadan. Apa cahaya itu? Cahaya ini di dalamnya isinya cahaya iman, imannya semakin kuat, semakin naik, semakin meningkat. Ya, juga termasuk cahaya Islam, cahaya ketakwaan, termasuk cahaya ihsan, cahaya kebaikan. Dia menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ini namanya nurullah. Nurnya Ramadan itu maknanya nurullah, cahaya Allah. Sehingga orang yang dapat nurnya Ramadan ini semua termasuk fisiknya, ya fisiknya itu semua nanti akan ikut bercahaya, akan ikut bercahaya. Semakin bersinar, wajahnya bercahaya, gitu kan? Kalau yang jomblo nanti siapa tahu akan bercahaya nanti lalu terlihat oleh calonnya, gitu. Bisa dapat. Atau dia pikirannya semakin bercahaya, sehingga dia lebih cerdas, lebih hati-hati, lebih visioner, lebih mempunyai visi-visi masa depan. Dan juga langkah-langkahnya di dalam hidupnya dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Sehingga ketika langkah dalam hidup kita di dunia ini dipenuhi cahaya, kemungkinan kita terjerumus ke jurang-jurang kesesatan, jurang-jurang kecelakaan dan kanker itu sangat sedikit. Itulah orang yang dapat nurnya Ramadan. Sehingga ending daripada orang yang mendapatkan nurnya Ramadan ini nanti kemudian dia akan dia akan menjadi manusia yang disebut oleh Rasulullah khairul bariyah, sebaik-baiknya manusia, atau yang disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Bukan hanya baik buat dirinya, bukan hanya baik buat keluarganya, tapi kemanfaatan dirinya, kemaslahatan dirinya dinikmati oleh banyak orang. Itu rahasia daripada apa? Daripada keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan. Ini baru fadilahnya. Oke. Terus nanti Imam Ghazali dalam kitab Ihya nanti membagi tiga tadi. Satu itu puasanya orang awam, itu disebut puasa tingkatan yang paling dasar. Puasanya orang awam hanya dia mampu mencegah dari makan minum, dari berhubungan dengan suami istri 3 hari. Jadi kalau orang puasanya cuma nggak mampu menghindari makan minum dan hubungan suami istri, itu puasanya orang apa? Puasanya orang. Nah, dan itu semua orang pasti bisa. Ya kalau nggak bisa keterlaluan. Nah, nanti ada puasa yang lebih tinggi di atasnya adalah puasa seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuhnya puasa. Matanya dijaga, kupingnya dijaga, tangannya dijaga, mulutnya dijaga, kaki-kakinya dijaga. Jangan melangkah sembarangan, tangannya jangan bertindak sembarangan. Nah, yang susah ini adalah menjaga mulut. Kalau mata mungkin
apa ya, karena orang puasa biasanya banyakkan di rumah karena lemes, ya jarang keluar, mungkin matanya dihindari. Yang susah ini dosanya melebih, puasanya melebih. Puasa tidak ngomong. Ya, ini puasa tidak ngomong ini adalah puasanya Siti Maryam. Ya, tidak ngomong sama sekali dengan manusia. Cuman kalau kita kan nggak mungkin. Kalau nanti kita nggak ngomong, kita kurang sama bapaknya, ibu juga kan. Ini kenapa istriku sama di mana? Dia ngomong kok nggak ngomong, nggak menjawab. Nah, bahaya kan? Maksudnya puasa tidak ngomong itu puasa dari ghibah, dari ngobrol-ngobrol, rasa-rasa terhadap manusia lain. Karena ini sangat berbahaya. Dosanya ghibah ini bisa merusak, membatalkan puasa. Bisa membatalkan puasa. Bahkan dosa ghibah itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada dosa zina. Alhamdulillah subhanahu. Kalau anak muda bahaya. Kalau begitu lebih baik zina, Ustaz. Enggak begitu maksudnya. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya kalau zina itu dosanya hanya kepada Allah, karena hanya melanggar perintah Allah. Kalau ghibah dosanya double. Satu dosanya kepada Allah bisa ditobati, tapi dosa kepada orang yang dighibahi itu sulit. Dia kalau dia memaafkan, kalau enggak, makanya benar dosa ghibah. Sehingga ada sebuah riwayat, ya, ada riwayat dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan bahwa satu ketika iblis itu diturunkan ke muka bumi, diusir dari surga gara-gara makhluk dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertemu ikan di lautan. Gitu. Cuman kemudian ikan ini ngasih kabar, bikin hoax, kabar apa? Kabar apa namanya ya? Kalau hoax ya, kabar bohong atas tengah malam. Ini aku diusir dari surga gara-gara apa? Ikan. Gitu. Terus nanti ini Adam ini akan dijadikan pemimpin di muka bumi, dan dia nanti akan menangkap kamu dan saudara-saudara. Wah, akhirnya tersebarlah dalam dunia perikanan ada gosip, menggosipkan Nabi Adam. Menggosipkan Nabi Adam. Hati-hati, wahai para ikan, aku dengar dari iblis yang baru diturunkan dari surga, dari surga. Ini gara-gara Adam, dia nanti akan menangkap kalian, akan memakan kalian. Akhirnya gara-gara gosip itu ikan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Kamu pernah dengar? Dipotong lidah. Makanya sampai sekarang ikan gak punya lidah. Ada yang melihat ikan punya lidah? Serius lu? Ada yang punya ikan? Gak ada. Makanya hati-hati kalau lidahnya tidak ingin dipotong. Kayak ikan jangan suka ghibah. Bagaimana mungkin? Ya bisa saja kalau memotong. Jadi memotong maksudnya ya nggak harus dipotong secara langsung, bisa aja dijadikan sentral, nggak bisa ngomong kan? Betul kan? Hati-hati, jangan-jangan yang nggak bisa ngomong itu tukang ghibah. Kalau punya tetangga nggak bisa ngomong, lidahnya keluh, jangan-jangan dulunya suka gosip atau ghibah. Bila semua, makanya diimbangi dengan istighfar. Yang hari kalau habis ngobrol-ngobrol itu, sebelum pulang obat yang ghibah itu gini. Tapi saya nggak punya rugi, cuma obatnya ini. Saya kasih obatnya mahal. Kan orang ini nggak mungkin terpisahkan dari ghibah. Betul kan? Walaupun sedikit. Nah, makanya ini saya kasih tip supaya nggak jadi seperti ikan dipotong ghibah. Jadi kalau harus ngobrol-ngobrol dengan orang, ya harus ngobrol nih, ya ada rasa-rasa dikit, dikit tipis-tipis atau bising-bising tetangga. Maka satu tipnya, satu harus beristighfar untuk diri sendiri, kedua mengistighfari orang-orang yang diomongin. Nah
Nah itu insya Allah sebelum dia mendengar omongan kita sudah dihapus oleh Allah. Oke? Ini tip loh, tip. Ini jangan ini, jangan ini, serius. Karena ada dalam kitab rahasia ini. Saya biasanya buka di majelis tertutup ini. Saya buka sekarang di Al-Qis. Jadi insya Allah dosa ghibahnya itu sebelum, karena nanti kalau sampai terdengar dosanya harus minta maaf. Kafarahnya harus minta maaf dan minta tunduk. Gitu ya, syaratnya gitu. Harus segera sadar dari ngomongin apa. Istighfar untuk dirinya, istighfarin orang yang doa. Nah, yang ketiga ini puasanya orang yang khusus diberkati. Ini bukan makhluk kita. Ini puasa orang super khusus ini adalah hatinya puasa, termasuk ya memikirkan sesuatu perkara dunia, ya hal-hal yang tidak ada urusannya dengan akhirat itu, dan bisa membatalkan puasa. Versi Imam Ghazali. Makanya berat. Jadi mikirin Victor, ngomong hal-hal yang tidak ada gunanya, manfaatnya, ya pokoknya mikir sesuatu sampai mikir begini. Besok kira-kira mau buka apa ya lebaran itu? Nanti anak-anak saya mau pakai baju apa ya? Apa dari mana gitu? Mikirin seperti itu aja. Imam Ghazali sudah batal puasanya. Kenapa sih mengatakan? Karena dia dianggap sudah tidak yakin terhadap janjinya Allah. Yang ragu, nggak percaya terhadap jaminan Allah bahwa rezeki manusia itu makhluk itu dijamin. Wa ma min dzarratin illa 'ala Allahi rizqun, dan tidaklah setiap makhluk yang melata di muka bumi, termasuk kita ini makhluk yang melata di muka bumi, illa 'ala Allahi rizqun, melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya orang yang super khusus. Ini puasanya para nabi. Kita nggak bisa ngikutin ini. Ya kalau bisa, apa ya? Kalau bisa kan? Oke, itu dari tingkatan daripada puasa. Terus nanti ada hal yang bisa membuat puasa itu rusak. Ya, ada yang membuat puasa itu sia-sia. Yaitu tadi berdasarkan hadis Nabi tadi, kam min sha'imin laisa min shaumihi illa al-ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang berpuasa yang puasanya itu hanya dapat lapar dan haus. Artinya apa? Makna daripada hadis ini pertama, yaitu orang yang berbuka dengan sesuatu yang haram itu batal, sia-sia. Puasa, kemudian suaminya bawa bukaan, ternyata dari hasil menang judi togel. Itu batal itu. Satu, pokoknya hal yang haram. Gitu. Terus yang kedua maknanya, makna yang kedua yang dimaksud puasa yang sia-sia, tidak ada nilai yang di sisi Allah. Dan batal ini adalah walladzi yumsiku 'ala ta'amil. Orang itu mampu berpuasa dari makan yang dihalalkan oleh Allah, seperti minum, ya makan nasi, minum itu kan halal. Dia mampu mencegahnya. Termasuk hubungan suami istri itu halal, tapi dilarang oleh Allah. Dia mampu melakukan itu, tapi dia puasa yang dia lakukan itu dirusak puasanya dengan sesuatu yang haram dengan cara apa? Makan bangkai manusia. Begini kata ini Imam Ghazali. Kok bisa ya orang yang mampu menahan dirinya dari makan yang halal dan yang halal atau minum yang halal, tapi dia malah berani gitu, tidak takut makan bangkai manusia. Siapa yang makan bangkai manusia? Itu orang yang gibah tadi. Orang yang gibah itu makan bangkai manusia. Dia bisa nahan dari makan itu.
tapi ternyata nggak bisa menahan dari makan bangkai manusia. Itu kan aneh. Nah, itu kata Nabi, sehingga ya puasanya hanya dapat haus dan lapar. Nah, makna yang ketiga dari kaum soimin itu adalah mereka yang tidak mampu menjaga anggota tubuhnya, semua anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Itu termasuk sia-sia puasa. Nah, kemudian oleh para ulama dijelaskan, jadi orang yang mampu berpuasa dari yang halal tapi dia tidak kuat menahan diri dari yang haram, termasuk bangkai makan daging manusia itu, bangkai manusia itu diibaratkan kamis kama saliman bana kosran, itu tak ubahnya seperti orang yang membangun satu istana yang megah, kemudian dia hancurkan, kemudian dia merubuhkan satu istana di satu kota. Paham? Jadi dia dengan menahan diri dari makan dan minum itu pahalanya seperti apa? Membangun satu istana yang megah, tapi dia kemudian dia rusak dengan cara merusak satu bangunan di satu kota. Berarti lebih banyak mana? Lebih banyak kerusakannya. Dia bangun hanya satu bangunan, ternyata dia menghancurkan ribuan istana. Nah, itu akibatnya orang yang puasa hanya menahan haus dan lapar, tapi hatinya, seluruh anggota tubuhnya enggak dijaga dari dosa. Gitu. Sehingga para ulama berkata begini, kam min soimin muftir. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hakikatnya dia tidak puasa. Wa kam min muftir soim, wa kam min muftir soim. Betapa banyak orang yang tidak puasa tapi hakikatnya dia puasa. Agak kering, agak ini unik. Betapa banyak kambing soimin muftir. Betapa banyak orang yang nampaknya berpuasa tapi hakikatnya dia tidak puasa. Dan betapa banyak pula yang nampaknya orang itu tidak berpuasa tapi hakikatnya berpuasa. Ya contohnya yang pertama seperti tadi, dia nggak makan dan minum tapi senang ibadah, senang berbuat dosa. Ya puasa, fisiknya puasa tapi nilainya nggak ada, akhirnya nggak puasa. Nah, sebaliknya ada orang yang nggak puasa, dia makan minum, setiap hari makan minum, tapi dia tetap dia menjaga seluruh anggota tubuhnya, dia jaga dari maksiat, dari dosa-dosa. Dia nggak mau ibadah. Nah, itulah hakikat orang yang berpuasa. Mau milih yang mana? Bingung suruh pilih pasti bingung. Saya pilih yang makan. Saya pilih yang makan. Makanya gini. Jadi kalau orang yang kayak sudah sepuh, umur 56 kan bisa maksain diri berpuasa berlapar-lapar. Cukup pakai teori yang kedua tadi. Makan minum tapi hakikatnya berpuasa, tidak berbuat dosa, tidak riba, tidak bohong, tidak apa-apain. Itu adalah